Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar dengan jelas suara saya? Mohon maaf. Mas Muhammad Sal sama Mbak Feby Astrianti, apakah terdengar dengan jelas suara saya? Mas Muhammad Faisal, apa terdengar dengan jelas suara saya? Ada Pak. Alhamdulillah. Mbak Feby, kedengaran ya suara saya? Terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Jadi untuk kelas ini, rekaman video ini insya Allah tetap bisa diakses. Jadi walaupun berhalangan hadir sekarang, insya Allah yang lain nanti tetap bisa menyimak dalam rekaman yang tersedia nanti. Insya Allah kita reupload. Saya mohon izin untuk men-screenshot dulu sebentar. Saya sebelumnya mungkin saya ulangi lagi ya perkenalan dari diri saya sendiri. Nama saya Lukman Hakim. Saya biasa dipanggil dengan Lukman. Eh, saya sudah menjelaskan di video sapaan setiap step by step, mulai dari aktivitas belajar satu sampai dengan aktivitas belajar ketujuh yang terakhir. Mungkin dari teman-teman Mas Muhammad Faiz dan Mbak Feby Astrianti, apa sudah ada yang mencoba instalasi Java-nya? Sudah? Pak. Baik, berarti untuk Java sudah diinstal aman ya, sudah jalan, juga sudah nyoba ngodingnya. Gimana Pak? Sudah nyoba ngodingnya juga, sudah dicoba. Oh sudah Pak. Pakai Oh NetBeans sudah. ya Pak? Baik, terima kasih. Mbak Feby sudah juga. Sudah coba, Pak. Baik. Baik, sebelumnya mohon maaf, ada beberapa teman-teman yang menjapri saya terkait eh, jadwal dua ini. Saya mohon maaf memilih hari ini dan jam ini karena memang saya bisanya pada Senin malam jam 7 WIB ini. Mungkin dari teman-teman ada yang usul Sabtu, ada yang usul Minggu. Saya sekali lagi, eh, saya Sabtu Minggu juga tidak bisa full karena mengingat Sabtu Minggu itu saya juga biasanya keluar kota, jadi saya bisanya hari Senin ini. Mungkin sebelumnya saya ingin bertanya, Mas Muhammad Faisal ini dari mana? Saya asli Cianjur Pak, tapi udah lama di Jakarta. Oh, di Jakarta ya, terima kasih. Mbak Feby, dari mana Mbak Feby? Saya dari Bogor, Pak. Oh, dari Bogor, dari Jawa Barat juga ya. Ya. Baik, terima kasih. Saya akan sedikit
mengulas sedikit aja tentang materi dasar Java dan uh, rekomendasi IDE. Jadi begini, Java sendiri itu basis bahasanya adalah pemrograman berorientasi objek atau PBO. Jadi dia berbasis objek, dasarnya menggunakan kelas, objek, properties, kemudian dia itu menggunakan metode, function, dan itu adalah bahasa yang dapat disupport oleh semua IDE, Integrated Development Engine. IDE itu harus kalian install, karena IDE sendiri itu ada banyak macamnya untuk mensupport Java. Saya sendiri pernah di berbagai macam platform, pernah di NetBeans, pernah di Eclipse, kemudian di Android Studio juga bisa. Hanya mungkin berat ya, karena penggunaan RAM-nya cukup berat. Kemudian kalau kalian coba gunakan Visual Studio Code itu lebih ringan saya rasa. Saya tidak menyarankan kalian menggunakan Oracle karena di Oracle itu peruntukannya untuk database. Jadi saya sendiri juga tidak pernah memakai itu. Sebaiknya gunakan IDE atau Integrated Development Engine yang ringan, yang bisa dibuka dengan cepat, tidak menambah space berat di laptop, dan tidak membutuhkan RAM atau memori yang besar, dan tidak membutuhkan spek pemrosesan yang tinggi. Makanya di modul pelajaran ini disarankan di materi pengayaan pertama, kedua itu menggunakan Visual Studio Code. Mas Muhammad pakai apa ini kalau boleh tahu? Muhammad Faisal. Maaf Pak, Atau Mbak terputus-putus sinyal di sini. Gimana Pak? Oh iya. Mbak Febi pakai apa platformnya? Pakai aplikasi apa? Pakai Visual Code, Pak. Oh, pakai Visual Code ya. Iya. Baik. Nanti bisa kalian install ekstensi yang namanya Java Extension Pack. Itu adalah extension yang lengkap di situ. Ada Java Runtime Environment, ada Java Development Kit, dan lain-lain. Dan jika menggunakan selain NetBeans atau VS Code, misalnya Programmis seperti di materi pengayaan aktivitas belajar 1, 2, 3 itu juga ada Programmis. Itu boleh sekali, silahkan aja. Jadi yang saya tekankan di sini, Java itu adalah suatu bahasa pemrograman yang bisa berjalan di IDE yang sederhana sampai ke yang kompleks juga bisa jalan. Bahkan kalau kalian menggunakan Notepad++ pun bisa jalan. Mbak Febi dan Mas Muhammad, apa sudah mengumpulkan tugas satu Tugas dan satu udah Pak. shortcut dan videonya sudah ada di situ ya? Videonya, copy kodenya sama screenshot hasil dan testing. Videonya ada nggak videonya? Video di Ada Pak, YouTube-nya? ada. Ada ya? Di link, dikasih link di terakhir di paling terakhir. Oh iya, Link video. baik. Belum saya lihat tadi. Kalau Mbak Febi sudah? Belum sempat buat, Pak. Belum ya? Iya.
Apa bisa dipresentasikan Mas Muhammad? Apa siap malam ini? Nanti kalau siap saya kasih nilai 100 ini. Paling bisa sih Pak, paling di videonya, cuman kalau untuk filenya di laptop yang satu lagi sih Pak. Oh ya nggak apa-apa. Ini Biar lagi dijelaskan secara dikuasai. umum nanti biar kita Oh ya, berdiskusi di sini nanti biar juga Mbak Feby bisa tanya aku buka dulu pelajaran dari kita bukunya. semua. Nanti bisa share screen juga. Kita bisa bahas diskusi bersama nanti. Nggak lama-lama kok nanti mungkin nggak sampai jam 8 sudah selesai kita. Jam 8 WIB sudah selesai kita. Siap Pak, aku ini dulu akses dulu. Baik. Jadi eh, saya kasih pengantar sebentar ya sambil menyiapkan Mas Muhammad Faisal. Apa Siap. langsung aja? Bisa ya? Bisa Pak, kita akses dulu Oh ya. filenya dulu. Nah, di laptop Oh, yang satu lagi. oh ya. Mungkin saya kasih pengantar sebentar. Jadi em, tugasnya soal tugasnya di sini yang harus kalian tahu yaitu membuat tugas praktek satu dengan beberapa indikator. Yang pertama indikator wajibnya harus ada tipe data, variabel, identifier, keyword, kelas, objek, dan metode. Itu harus ada ya. Di Java itu harus ada. Kemudian harus ada array atau string dalam metode. Kemudian mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else if, switch case, dan nested if. Nah, yang jadi jebakan di sini ya, yang jadi batasannya yang perlu diingat yaitu tidak boleh menggunakan struktur perulangan, tidak boleh menggunakan for, tidak boleh menggunakan while, tidak boleh menggunakan do while. Khusus untuk tugas satu ini nanti kalau sudah tugas yang berikutnya insya Allah sudah boleh. Kemudian fungsi aplikasi ini, jadi mahasiswa itu diminta untuk membuat program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan gitu ya. Jadi aplikasi harus memiliki fungsi umumnya seperti restoran, yaitu input menu restoran, input pemesanan, memilih menu makanan dan jumlah, kemudian menghitung total biaya, dan yang terakhir adalah mencetak struk atau kwitansi pesanan. Jadi secara umum eh, kalau dari soalnya ini, jadi detail perhitungannya seperti ini. Total biaya keseluruhan pesanan itu nanti ditambahkan dengan biaya pajak 10%
dan biaya pelayanan sebesar 20%. Jadi harga berapapun, mau dia beli 10.000, mau beli minuman harganya 15.000, maka dia kena biaya pelayanan atau biaya admin. Biaya adminnya memang mahal sekali, 20.000 ya. Kemudian didiskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Kemudian ada promo beli satu gratis satu, buy one get one, untuk salah satu kategori minuman ya, bukan makanan. Untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan itu melebihi 50.000. Kemudian struktur keputusan, jadi ini percabangan ya. Jadi nanti dia itu misalkan kalau di bawah 50 harganya totalnya 50.000, maka tidak akan dapat diskon. Kalau di atas melebihi. Baik, silakan Mas Muhammad. Baik Pak, kita siapin screen ya Pak. Baik. Paling ini temukan dokumentasi, soalnya yang aplikasinya Iya, di nggak laptop apa-apa. yang satu lagi. Baik. Tapi di sini belum muncul ya. Belum Share bikin screen share ya. screen ya Pak. Ya. Udah ya Pak? Baik. Ini videonya ya, Ya. udah muncul Baik. loh. Oh, Ya. ini video di YouTube-nya, terus ini Di dokumennya, screen aja Mas. Bisa ya? terus ini aja. Ini video penjelasan di YouTube-nya ya Pak. Ya. Baik, bisa langsung dijelaskan eh, secara singkat. Gimana Pak? Bisa dijelaskan secara singkat Mas Muhammad Faisal. Oh ya, pertama ya kita membuat file dulu ya Pak, project dulu di Ya. bebas ya namanya. Mungkin terus kita Ya. membuat dua kelas, Ya. kelas main dan maupun kelas menu. Kelas menu saya ngisinya dengan untuk variabel nama, harga dan kategori. Kemudian kelas main kita input untuk source code-nya ya, untuk yang pesanan. Dan di sini juga menggunakan interaksi ya Pak, dari kita ke dokumen aja ya. Ya, jelas. Singkat. Gimana sih? Nah ini untuk dokumen, untuk testing nanti kita masukkan kelas dua. Kelas yang pertama, yang tugas yang pertama ya, kita masukkan menu dulu. Saya membuat 8 menu ya, 4 makanan dan 4 minuman. Kemudian di sini ada interaksi dengan konsumen, ini untuk menampilkan ke konsumen bahwa ada menu apa aja yang tersedia. Kemudian konsumen akan disuruh memasukkan beberapa maksimal 4 menu dari pesanan yang dia pesan. Dan karena nggak boleh menggunakan perulangan, makanya saya menggunakan if aja untuk mengetahui berapa pesanannya. Dan ini bila untuk untuk menseleksi apakah dia melebihi memasukkan menunya, apakah lebih dari 4 atau kurang dari 1, supaya dia akan berhenti untuk programnya bahwa
dia menginput salah. Kemudian di sini dia menu yang pertama dia akan memproses. Nah, di sini juga untuk mengecek apakah dia melebihi, karena kan ada 8 menu ya, 4 makanan dan 4 minuman, makanya kita ngecek dulu apakah dia lebih dari 8 atau kurang dari 1 untuk inputannya. Kemudian bila ada pesanan yang kedua, maka dia akan memproses di sini. Dia ngecek dulu, oh dia menunya lebih dari 2 pesanannya yang tadi atas, yang permintaan yang pertama, dia akan memproses. Bila tidak, dia tidak akan memproses ini dan seperti seterusnya. Kemudian akan menghitung total pajak, total sebelum pajak. Kemudian dia akan menghitung pajaknya, terus biaya layanan 20.000 yang ditentukan dari soal. Kemudian dia akan ngecek keseluruhan untuk ngecek untuk ngecek harga minuman yang dia pilih, yang termurah atau enggak, yang paling termurah buat diskon, dan ketentuan bila melebihi 50.000 dan bila 100 belanjanya lebih dari 100.000, dia akan mendapatkan diskon 10%. Kita menggunakan if else karena untuk mengecek apakah dia lebih dari 50.000. Kalau 50.000 berarti dia hanya dapat minuman gratis. Bila 100.000 dia akan mendapatkan diskon 10% dari total belanja ini untuk print struknya. Ini tuh kalau hasilnya ini untuk hasil testing dari di atas. Ini tampilan awal. Masukkan jumlah pesanan berapa. Bila valid maka munculnya seperti ini. Dia akan isi berapa, nasi goreng berapa, jumlahnya. Pesanan keduanya apa. Bila tidak valid maka dia akan mengeluarkan statement bahwa jumlahnya lebih dari 4 atau berapa, kurang dari 1 ya. Terus ini untuk tidak valid bila dia melebihi 8 dari menu yang disediakan atau kurang dari 0, kurang dari 1. Dan berikut bila tampilan bila dia mendapatkan diskon 10%. Dan ini tampilan bila dia pembayaran lebih dari 50.000 untuk minuman gratis dan dicetak juga minumannya. Mungkin sampai sini sih Pak dari penjelasan video saya sih Pak. Ini juga ada link YouTube-nya. Baik, cukup baik sekali Mas Muhammad Faisal dalam mengimplementasikan semua komponen yang diminta. Pemahamannya sangat kuat terhadap konsep object oriented programming, kemudian array-nya juga bagus sekali dan struktur keputusannya juga bagus. Ini menunjukkan bahwa Mas Muhammad Faisal ini logika pemrogramannya cukup matang dan terstruktur ya. Struktur menu dan main class sudah sesuai standar object oriented programming, sangat bagus. Mas Faisal juga memperhatikan tadi validasi input dan menampilkan skenario kesalahan. Nah, tinggal untuk penyempurnaan menurut saya pertimbangkan penggunaan metode tambahan agar kode itu lebih modular dan lebih mudah dikembangkan. Saya rasa terus pertahankan ya semangat belajarnya dan latihannya Mas Faisal ini bisa dicontoh untuk teman-teman yang lain. Barangkali Mbak Feby ada yang mau dipertanyakan ke Mas Faisal? Tidak ada, Pak. Saya paham sekali ya
semuanya serba sibuk. Kita bisa memahami. Saya mohon sekali lagi mohon maaf karena memang kita harus memilih salah satu opsi dari jadwal ini. Tapi meskipun kita berhalangan, mungkin bisa disambi sambil bekerja gitu, sambil pakai headset juga nggak masalah ya. Yang penting bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik, karena gini. Jadi penilaian tugas praktek satu ini yang dinilai adalah kriterianya, implementasi tipe datanya yang tepat sesuai dengan studi kasus, itu poinnya satu. Kemudian pengimplementasian array dan string beserta metodenya seperti yang dijelaskan tadi sama Mas Faisal, itu poinnya sekitar ada 8. Lalu implementasi struktur keputusan berupa fungsi perhitungan total biaya itu 6, banyak sekali. Kemudian fungsi mencetak struk pesanan itu poinnya 6. Kemudian jika dijelaskan skenario jika ada diskon yang sesuai dengan perintah tugasnya tadi, itu juga poinnya juga 6. Jika ada penawaran lainnya juga, itu juga yang sesuai dengan petunjuk perintah, itu poinnya juga besar 6. Lantas kriteria penilaian yang selanjutnya yaitu implementasi kelas, objek, dan atribut. Kalau menu itu poinnya 1 sedikit, atribut nama, harga, kategori itu 5. Terdapat minimal 4 objek, seperti udah persis sama dengan Mas Faisal tadi. Objek untuk kategori makanan, kategori 4 kategori minuman itu 55 poinnya. Lalu implementasi metode untuk fungsi program, jadi terdapat metode untuk menampilkan daftar menu, baik menu makanan maupun minuman, itu poinnya besar 6 juga. Kemudian untuk menerima dan mengolah pesanan, untuk menghitung total biaya pesanan, untuk mencetak struk, metode untuk mencetak struk pesanan untuk ditampilkan ke layar, itu juga poinnya 6 semua. Nah, yang jadi batasan yang sering diabaikan yaitu tidak menggunakan struktur perulangan. Nah, itu poinnya 8. Jadi mahasiswa mengerjakan soal tugas praktek pertama ini tanpa menggunakan struktur perulangan. Kemudian yang terakhir yaitu mahasiswa menunjukkan sistematika dan alur berpikir dalam menyelesaikan tugas ini dengan menjelaskan poin-poin dengan sistematis dalam bentuk presentasi atau video YouTube yang diupload di masing-masing akunnya ya. Baik, saya baru lihat ini yang sudah mensubmit tugasnya. Yang pertama ya memang Mas Muhammad Faisal, kemudian Mbak Nelly Handayani belum nggak hadir. Mbak Ratnasari juga sudah submit. Kemudian yang perlu saya ingatkan juga,
bahwa diskusi itu juga tidak kalah penting ya. Diskusi yang kedua ini banyak yang belum memang tidak wajib, cuma nanti bisa jadi ada poinnya ya. Terakhir itu tanggal 26 sebenarnya, kalau nggak tahu apa di akun kalian apa diskusi 2 ini sudah ditutup atau tidak. Mudah-mudahan tidak terlambat ya. Kalau yang untuk diskusi yang pertama, kalau saya lihat sepertinya hampir semuanya aktif ini. Hampir semuanya aktif. Nah, hanya saja kalau saya lihat di sisi partisipasi mahasiswa, ini ada yang namanya kalau di kelas pemrograman berbasis desktop 15 ini mungkin ada teman-teman yang kenal. Ini mohon maaf saya sebutkan, Dimas Pratama ini tidak pernah masuk, tidak pernah login. Ini kasihan karena nanti kalau tidak diisi nanti bisa jadi nilainya bisa tidak lulus ya. Kemudian Mas Muhammad Fauzan yang kedua itu tidak pernah login ya. Ya, 2 orang itu saya rasa. Jadi saya jelaskan lagi ya terkait penilaian mata kuliah ini. Ntar saya cari. Untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop itu sistem penilaiannya yaitu tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 itu harus dikerjakan semuanya. Kalau tidak submit, maka nilainya nanti salah satu tugas saja tidak dikerjakan, nanti nilainya bisa E atau tidak lulus. Jadi saya harapkan apapun tetap berusaha, tetap kerjakan saja. Yang penting disubmit aja. Mudah-mudahan nanti nilai minimal kelulusannya itu C. Kalau bisa ya pahamlah, kalau bisa tidak asal submit tapi juga paham. Dan kalian harus aktif juga ya, harus aktif di diskusi, harus aktif di web, kemudian aktif mengerjakan tugas nanti di aktivitas belajar yang keempat. Itu tugas pertama. Kemudian yang tugas kedua nanti di aktivitas belajar ke-8. Kemudian tugas yang terakhir itu ada di aktivitas belajar yang ke-12. Nah, tugas yang kedua nanti itu terkait dengan penerapan konsep kelas, objek, dan metode dalam program kasir restoran. Juga saya masih melanjutkan tentang pemanfaatan kelas, tentang objek, tentang metode, serta tentang penerapan encapsulation yang sederhana saja. Kemudian yang tugas ketiga, tugas yang terakhir nanti masih tetap sama, masih manajemen restoran berbasis OOP, lengkap dengan file handlingnya. Jadi nanti ada implementasi interherent
polimorphis, exception handling, dan ada operasi file dalam Java-nya. Jadi perhitungan nilai akhir untuk mata kuliah ini, jadi tugas 1 itu 16,6%, tugas 2 sama 16,6%, demikian juga tugas 3 16,6%, kemudian nanti ditambah dengan nilai ujian akhir semester itu 50%, jadi totalnya 100%. Jadi saya harapkan tetap semangat, tetap mengerjakan ya tugas-tugasnya. Saya lanjutkan sedikit terkait pembahasan detail perhitungan tadi yang tugas pertama tadi ya. Jadi terkait stroke itu memang harus dicetak. Jadi item menunya ada jumlahnya, ada harga itemnya, kemudian total harga per item, ada informasi pajak, ada biaya pajak, tadi sudah bagus sekali Mas Faisal menjelaskan, ada biaya pelayanan, ada info terkait diskon, misalkan ada diskonnya, dan harga setelah didiskon atau setelah ada penawaran-penawaran lain. Nah, saya kasih petunjuk yang khusus terkait kelas dan menu. Jadi harus memang seperti tadi punya Mas Faisal, harus ada 2 kelas menu dan kelas utama atau kelas main. Yang kelas menu itu tidak memiliki main method, jadi dia itu berfungsi untuk mempresentasikan menu makanan dan minuman beserta atributnya, minimal 4 menu makanan dan 4 menu minuman. Kemudian kelas yang kedua yaitu kelas utama atau kelas main, harus ada main methodnya. Itu berfungsi untuk menampilkan daftar menu, menerima dan mengolah pesanan, dan menjadi tempat semua proses perhitungan, perhitungan diskon, ada perhitungan pajak, ada perhitungan total biaya akhir. Nanti format untuk menampilkan menu harus dikelompokkan berdasarkan kategori, misalkan 1 sampai 4 itu makanan, 5 sampai 8 itu minuman. Nah, penggunaan struktur keputusan, struktur yang bercabang tadi, itu untuk mengimplementasikan logika diskon atau penawaran ya. Penawaran buy one get one tadi itu berdasarkan total pesanan. Misalkan pemesanan kurang dari 50.000, tidak, maka dia itu tidak dapat diskon dan tidak dapat buy one get one. Misalkan pemesanan antara 50.000 sampai dengan 100.000, maka dia mendapatkan promo buy one get one. Kemudian misalkan pemesanan lebih besar dari 100.000, maka dia mendapatkan diskon 10%. Dan seperti yang sudah saya jelaskan, tidak boleh menggunakan for atau while. Kemudian jangan lupa pada setiap ini sebagainya juga ya, pada setiap harga itu, harga berapapun dia itu ada biaya pelayanan sebesar 20.000, tetap dikenakan berapapun total pesanannya. Baik, saya rasa itu untuk malam ini. Terima kasih banyak Mas Muhammad Faisal, Mbak Febi Astrianti.
saya doakan kepada kalian, Mbak Feby, Mas Muhammad Faisal, dan teman-teman semua yang belum dapat hadir. Sekarang mudah-mudahan lancar ya perkuliahannya, lancar untuk mengerjakan tugas-tugasnya dan mendapatkan nilai yang maksimal. Nanti di mata kuliah, di aktivitas belajar yang berikutnya nanti akan di-share contoh-contoh soal dan materi-materi tambahan yang akan memperkaya, yang akan disampaikan pada aktivitas belajar selanjutnya. Kalian bisa kerjakan tugas dari sekarang yang belum, sehingga nanti kalau ada kekurangan-kekurangan atau revisi bisa kita perbaiki bersama, kita bisa diskusi bersama. Hal ini memungkinkan kalian nanti mendapatkan nilai yang baik ya, nilai yang sempurna, nilai 100, asalkan kalian sesuai dengan yang diminta di dalam soal, di dalam modul e-learning ini. Pasti nilai kalian 100. Dari saya cukup sekian. Sukses selalu untuk kalian, jaga kesehatan, jaga kondisi. Kita nanti bertemu kembali nanti di web yang ketiga. Insya Allah kita berdiskusi lagi. Terima kasih, selamat malam, dan saya Fri. Allahumma fiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Mbak Fahmi.